Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu di Anggun, artis dari Indonesia yang suaminya orang Prancis. Memang dia artis atau penyanyi yang terkenal, sudah mendunia. Sudah dikenal orang di dunia gitulah. Jadi dia banyak melakukan dalam bahasa Indonesia di Roma malam kudus, konser Natal. Tapi kemudian yang paling dia banggakan ya, dia berkesempatan bersalaman dengan paus. Ada fotonya dan bersalaman hanya sebentar sebenarnya, mungkin 2 menit atau 1 menit lah. Tapi dengan itu dia luar biasa terharu. Sudah lama rupanya dinanti-nantikannya bisa bersalaman dengan paus. Dan terus diceritakannya paus itu sangat humanis, sangat rendah hati dan semualah dikatakannya yang baik-baik. Sudah lama aku nantikan ini. Dan kemudian para artis Indonesia yang Kristen-Kristen semua mulai menyapa dia. Nak kali kau ya, diwartakannya lah semua kan. Bapak dan Ibu, di Anggun tadi memang sudah lama didambakannya bisa bersalaman dengan paus, dan itu terjadi waktu yang hanya bersalaman itu sudah bisa dia mewartakan ke seluruh dunia bahwa paus itu begini. Pada hari ini dalam Injil kita bertemu dengan seorang, kalau perempuan Nabiah lah ya, laki-laki nabi, perempuan Nabiah, anak. Dia menikah dan 7 tahun kemudian suaminya meninggal. Bisa kita bayangkan kalau waktu itu 17 tahun sudah menikah ya, jadi berumur 24 tahun lah dia suaminya meninggal. Dan kemudian bisa dibayangkan sesudah itu dia terus di bait Allah sampai berumur 84 tahun. 60 tahun lah dia bait Allah itu. Berdua terus dikatakan ya hidup, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Luar biasa. Selama 60 tahun lah dia begitu. Ada sesuatu rupanya yang didambakan hatinya itu bertemu dan bisa melihat. Tadi dikatakan di sini kan, yaitu semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem, orang yang menantikan Mesias, termasuklah dia. Dan sepertinya dia dituntun karena dia Nabiah ya, bahwa dia akan melihat Mesias itu. Dia tunggu dalam puasa dan doa, tidak pernah meninggalkan bait Allah selama 60 tahun sampai neng mati. Ini luar biasa para bapak dan ibu ya. Dan itu sebenarnya suatu gambaran juga. Kita katakanlah bait Allah janganlah menjadi tempat yang stabil atau yang sangat statis. Bait Allah sebenarnya bisa juga ketika kita berada bersama dengan Allah, dari manapun kita berada, walaupun tidak di gereja, walaupun tidak menjadi koster, tetapnya kita berada di bait Allah. Itu bayangannya mungkin. Tapi dia berada di bait Allah dengan berpuasa dan berdoa dan beribadah. Dan yang didambakannya ialah biar melihat Mesias. Dan akhirnya waktu Yesus dipersembahkan di bait Allah, dia melihat sebentar saja. Kemudian yang terjadi ialah Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang. Setelah melihat, mewartakan karena dia menghayati. Si Anggun tadi hanya bersalaman dengan paus, dia mewartakan tentang bagaimana paus itu. Saya kira para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kita kurang lebih, katakanlah 1 bulan, 30 hari kita menantikan. Tapi apakah kita menantikan di bait Allah? Ini persoalannya kan. Jangan-jangan kita menantikan di bait tuak.
penjudian dan seterusnya ya, di rumah entah apa. Akhirnya datang Mesias, udah kita terima pun lama kita lihat, tapi tidak kita wartakan karena tidak ada pengaruhnya. Natal, lemai sih Natal, terus do Natal. Natal, mana hadiahnya pastor? Mana hadiahnya? Itu yang ditantikan. Tapi rupanya bukan itu. Ketika tersentuh perjumpaan dengan Mesias, kita tidak lagi singkat, tapi betul-betul berjumpa. Seharusnya kita bersyukur karena merasa ya bahwa kita sebenarnya tidak layak berjumpa dengan Mesias ini dengan kerendahan hati, dan kemudian marilah kita mewartakan kabar ini di tengah keluarga kita dengan menunjukkan kasih Tuhan itu. Amin.